Di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau pola yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam sebuah jaringan agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Topologi ini menentukan bagaimana aliran informasi berjalan, jalur mana yang digunakan, serta bagaimana perangkat satu dengan yang lain saling terhubung. Setiap jenis topologi memiliki bentuk, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala jaringan, serta anggaran yang tersedia. Dengan adanya topologi, jaringan komputer dapat bekerja secara lebih teratur dan efisien dan struktur. Jenis-jenis topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Gambar yang di samping ini merupakan contoh gambar topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi atau backbone. Semua komputer terhubung ke kabel ini sehingga data dikirim secara bergantian. Keuntungan dari topologi bus adalah hemat kabel dan instalasinya sederhana. Namun, kelemahannya sangat besar karena jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terganggu dan berhenti berfungsi. Selanjutnya, topologi star. Topologi star menghubungkan semua komputer ke satu perangkat pusat, biasanya berupa hub atau switch. Data dari satu komputer akan dikirim ke perangkat pusat terlebih dahulu sebelum menuju komputer tujuannya. Kelebihan topologi ini adalah mudah dikelola, serta kerusakan pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komputer lain. Akan tetapi, jika perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak bisa digunakan. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring membentuk pola melingkar seperti cincin, di mana setiap komputer terhubung ke dua komputer lainnya sehingga data berjalan searah dalam lingkaran. Kelebihannya adalah pengiriman data menjadi lebih teratur dan cepat. Namun, kelemahannya adalah jika salah satu komputer atau kabel rusak, maka seluruh jaringan pada komputer dapat terganggu. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Dengan cara ini, jalur komunikasi menjadi sangat banyak sehingga data bisa dikirim melalui beberapa alternatif rute. Kelebihannya, topologi mesh adalah sangat handal karena jika satu jalur rusak, masih ada jalur lain yang bisa digunakan. Namun, topologi ini membutuhkan biaya besar dan pemasangan yang rumit, sehingga jarang digunakan pada jaringan kecil. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi star dan bus dengan bentuk seperti pohon bercabang. Jaringan ini memungkinkan pengembangan secara bertahap dengan menambahkan cabang-cabang baru. Keuntungannya adalah mudah diperluas dan mendukung struktur hierarki. Akan tetapi, kelemahannya terletak pada backbone utama. Jika mengalami kerusakan, maka cabang yang terhubung juga ikut terganggu. Selanjutnya, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi berbeda yang digabungkan sesuai kebutuhan. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan besar yang kompleks, seperti di perusahaan besar atau di kampus. Kelebihannya adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan jaringan, namun kelemahannya adalah biaya implementasi dan pemeliharaannya cukup mahal, serta pengelolaannya lebih rumit dibandingkan topologi lain. Kesimpulan, topologi jaringan merupakan fondasi penting dalam membangun sebuah jaringan komputer, karena menentukan bagaimana perangkat saling terhubung, bagaimana data dikirimkan, serta seberapa efisien jaringan tersebut bekerja. Setiap jenis topologi mulai dari bus, star, ring, mesh, tree, hingga hybrid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala, dan biaya yang tersedia. Dengan memilih topologi yang tepat, sebuah jaringan dapat berfungsi dengan lebih stabil, efisien, aman, dan mudah dikelola, sehingga mendukung aktivitas komunikasi dan pertukaran data di era digital ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.